WHO disebutkan ada lebih dari 18 juta orang yang hidup dengan HIV, memiliki akses kepada pengobatan HIV. Namun, masih lebih banyak lagi yang tidak terdiagnosis sehingga kehilangan kesempatan mendapatkan pengobatan. Tahun ini, kampanye World AIDS Day berfokus mendorong setiap negara untuk mengampanyekan masyarakat melakukan tes HIV. Di Indonesia sendiri, lebih dari 1 juta orang telah melakukan tes HIV pada tahun 2014 sampai 2015, dibandingkan 200.000 orang pada tahun 2012. Program menjadi salah satu yang pertama diterapkan di kawasan ASEAN. Prevalensi HIV di antara kelompok pengguna jarum suntik atau penasun terus menurun dari 42% tahun 2011 menjadi 29% tahun 2015. Di Indonesia, upaya penanggulangan HIV/AIDS berfokus pada upaya pemberdayaan para wanita pekerja seks atau WPS untuk menolak seks tidak aman tanpa kondom, serta mengalihkan penggunaan narkoba dari hukum pidana kepada pengobatan. Nah, ini data kumulatif HIV/AIDS Kementerian Kesehatan RI hingga 2015. Menurut kelompok mata pencarian ibu rumah tangga, menempati urutan terbesar orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Ibu rumah tangga rentan tertular HIV/AIDS karena suaminya memiliki perilaku berisiko tinggi terkena HIV. Misalnya, suaminya merupakan pengguna jarum suntik dan pembeli seks. Sekitar 4,9 juta ibu rumah tangga di Indonesia menikah dengan pria berisiko tinggi dan sebanyak 6,7 juta pria Indonesia merupakan pembeli seks. Tes HIV untuk ibu hamil dibutuhkan untuk mencegah penularan dari ibu ke anak. Nah, yang paling ngeri itu tiap 25 menit ada 1 orang terinfeksi HIV di Indonesia. 1 dari 5 orang yang terinfeksi berusia di bawah 25 tahun. Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia menurut golongan umur ada pada rentan usia 20-29 tahun. Diikuti rentan kumulatif kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia menurut golongannya yaitu usia 30-39 tahun. Nah, di Indonesia ini, tanah Papua atau Provinsi Papua dan Papua Barat, Jakarta dan Bali menduduki tempat teratas untuk tingkat kasus HIV baru per 100.000 orang. Banyak terapi-terapi yang dilaksanakan, yaitu terapi antiretroviral pada ODA telah mengurangi jumlah kematian yang disebabkan oleh HIV sekitar 1,1 juta pada 2015, berarti jumlah kematian berkurang 45% sejak tahun 2005, sehingga pertengahan 2016 sudah ada 18,2 juta orang dengan HIV di seluruh dunia yang mendapatkan terapi antiretroviral. HIV itu apa sih? Nah, kita pelajarin ya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Kalau AIDS itu apa sih? AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Resiko HIV dan AIDS itu apa? Resiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkoba suntik. Ini nih saya kasih tahu tentang gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 minggu 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan, kelenjar getah bening, diare, kelemahan, nyeri otot dan sendi. Jadi, gejala di tahap pertama ini bisa terjadi seperti flu, bisa juga tidak timbul gejala apapun selama dia masih di tahap pertama. Jadi, orang yang kena gejala di tahap pertama itu ketika dia tes, dia tidak
tidak positif HIV karena tahap pertama itu belum bisa terdeteksi. Sekarang gejala HIV tahap kedua umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Jadi tahap kedua ini ketika kamu mengecek atau tes HIV, itu tuh sudah bisa positif di hasil tesnya. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa melelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Nah, kalau udah tahap ketiga, kalau tidak diobatin, itu bisa berlanjut ke AIDS. Jadi kalau udah merasa kena gejala di tahap kedua, kita harus cepet-cepet tes supaya bisa diobati, lalu tidak berlanjut ke tahap ketiga dan berlanjut ke AIDS. Nah, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghilangkan unsur yang dibutuhkan. Menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirin, efavirin, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapin. Selama pengonsumsi obat antiviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan itu. Nah, jadi hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV atau RNA dilakukan sejak awal pengobatan lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan.